hukum minta tolong kepada jin? Tak boleh. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah sama Allah. Ustaz, tapi kalau jin yang muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak? Zahirnya Ustaz. Bagaimana zahirnya enggak kelihatan? Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada. Sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh gitu kan. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Jin kasar, ins lembut. Manusia punya komunitas sendiri, yang punya alam sendiri. Hendaknya urusan kita dengan yang sesama dengan kita, dan itu seindah-indah, sehingga ta'awun tolong menolong dalam kebaikan di antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, berjumpa kembali bersama kami dengan channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini ya. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai bagaimana hukumnya bekerja sama dengan jin ya, atau meminta tolong kepada jin. Bagaimanakah dalam pandangan Islam, diperbolehkan ataukah tidak kita meminta tolong atau bantuan kepada jin ataupun kerjasama dengan jin, diperbolehkan atau tidak? Mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, mari sama-sama kita dengarkan bersama. Mana hukum minta tolong kepada jin? Tak boleh. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mohonlah sama Allah. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Pernah minta bantuan kepada jin Ifrit. Memang iman ente sudah selevel iman Sulaiman? Wa qala, apa kata Nabi Sulaiman? Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan tentaraku, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Balqis? Konteks Sulaiman bukan minta, tapi dia sebagai raja memanggil panglimanya. Panglima, sanggup kau membawa kursi Balqis? Salah satu tentara Sulaiman jin Ifrit. Kasusnya sekarang orang-orang dukun itu bukan memerintah, tapi dia minta tolong. Hai jin, segala jin hantu, segala hantu datanglah. Begitu jin datang, wanipiro. Dia yang membawakan saja. Kalau kau tolong aku, nanti ku bawakan ini. Bolehkah menikah dengan jin? Macam tak ada ya perempuan. Oh gitu banyak dan perempuan. Di antara ulama yang mengatakan tak mungkin nikah dengan jin karena berbeda materi. Materi kita darah, daging, urat, bulu, kuku. Sedangkan materi jin itu adalah nar. Khalaqtani min nar, aku dari api. Maka tak mungkin. Kalaupun ada dia nikah dengan jin, maka hubungannya itu hubungan hanya macam mimpi saja. Masuk jin itu, atau jin itu merubah bentuk. Nauzubillah. Saya andai adalah jin mau nikah, saya tolak lah. Tak usahlah. Sekarang perempuan berserak-serak. Untuk apa antum menikah sama jin? Berserak maksudnya banyak. Bukan maksud berserak-serak. Banyak perempuan. Nanti kata Nabi di akhir zaman sampai perbandingannya 1:50. Kan tuh. Begitulah banyaknya perempuan, antum masih juga mencari. Ustaz, bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Habiskah manusia untuk diajak kerjasama? Sehingga harus kerjasama dengan jin? Tidak boleh. Ya. Ya ma'syaral jinni qad istamta'tum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'dhin wa balaghna ajrana alladhi ajjalta lana. Ya. Pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan manusia dan jin. Maka Allah berkata, wahai jin sekalian, sungguh kalian telah telah banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata dari penolong-penolong jin, ya Rabb kami dahulu saling istimta', saling menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Jin melayani manusia, manusia memberi ketundukan kepada jin.
Ya. Jin itu sangat senang untuk diagungkan. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kesombongan para jin. Disebutkan dalam buku tafsir, baik tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka melewati suatu lembah, mereka berkata, "Na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi." Kami berlindung kepada bos jin di lembah ini dari gangguan anak buahnya. Setelah dia mengucapkan demikian, maka tidak ada yang ganggu dia. Tapi itu adalah kesyirikan. Menjadikan jin semakin sombong, semakin angkuh. Ini adalah kesyirikan. Maka tidak boleh seorang ya bekerja sama dengan jin, sengaja bekerja sama dengan jin, ya. Tidak boleh. Ada yang mengatakan, "Ustaz, tapi kalau jinnya muslim, dari mana kamu tahu dia muslim atau tidak?" Zahirnya, Ustaz. Bagaimana zahirnya enggak kelihatan? Kalau manusia bisa kita cek zahirnya, dia ke masjid, dia ke ini. Jin dari mana ente cek ya? Ya. Apalagi Nabi berkata tentang setan kata Nabi, "Shadaqaka huwa kadzub." Setan itu benar kali ini, tapi biasanya dia berdusta. Dan kita menutup pintu-pintu ini, ya. Jangan kita buka pintu-pintu ini. Jin. Kalau ternyata kerjasama dengan jin boleh, maka yang lebih utama Nabi dan para sahabat bekerja sama dengan jin. Mereka sangat perlu dengan jin dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Uhud, dalam perang-perang yang lainnya. Namun mereka tidak pernah bekerja sama dengan jin. Ilmu ini adanya ya di Quran dan Sunnah. Ini. Ya, Ilmu syar'i di Quran dan Sunnah. Ini harus kita ingat. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Gak ada ilmu laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat, kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Apalagi mengatakan, oh itu ilmu laduni, belajar dari Nabi Khidir. La haula wa la quwata illa billah. Nabi Khidir kapan? Ya Allah, ya Rabb. Ini orang keterlaluan bohongnya kepada umat ini. Nabi Khidir semasa dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Sudah meninggal semuanya. Nggak ada orang yang hidup. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati. Dan mereka juga mati. Semua Nabi, semua Rasul sudah mati. Sudah meninggal dunia. Yang ada masih hidup cuma satu. Yang diangkat oleh ke langit siapa? Nabi Isa dengan nas dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih, mutawatir hadisnya. Jadi ini perhatikan, nggak ada dalam Islam ilmu laduni, nggak ada. Ilmu hakikat, marifat, segala nggak ada dalam Islam, nggak ada itu, nggak ada. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada marifat, tidak ada syariat, tidak ada tarekat kecuali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Pembagian-pembagian yang baru yang dilakukan oleh manusia ini pembagian yang bid'ah untuk memisahkan dan membuat kasta bagi manusia. Nggak ada dalam Islam. Ilmu dasarnya Quran dan Sunnah. Kalau bukan dari Quran harus tolak. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, dan sekarang sedang marak-marak ini orang-orang iseng berhubungan dengan jin dia. Itu biarkan, tidak usah banyak dipikirkan. Itu sudah ada di Quran, jadi jangan aneh gitu kan. Tugas kita cuma menghindarinya saja. Quran surah ke-72 ayat ke-6 ya. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya. Namun ternyata jin itu tidak membawa solusi, melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas. Kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Ya. Karena itu, ketika Allah menyampaikan ayat ini, sebelum sampai ke tujuan hidup, ketika Allah menyampaikan ayat ini, itu selalu ketika menyebutkan ins manusia, dipasangkan dengan jin, dan secara bahasa maknanya bertentangan. Di secara bahasa pun nggak bisa nyambung, tidak bisa nyambung. Saya beri contoh. Kalimat jin,
dengan ins disebutkan dalam Quran setidaknya 18 kali. Dan selalu berpasangan. Ketika disebutkan jin, insnya muncul. Ya, ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jinnya dijamakkan menjadi jinnah. Ya, insnya dijamakkan menjadi nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Ketika jinnah, nasnya muncul. Yang paling menarik, kenapa Allah senantiasa menggandengkan jin dengan manusia dalam Quran? Salah satunya ingin menjelaskan bahwa alamnya beda, sifatnya beda. Dia nggak bisa Anda mengundang dari alam berbeda, memberikan solusi pada masalah Anda. Itu jadi masalah nantinya. Sebagai contoh, jin secara bahasa itu artinya sesuatu yang tersembunyi, nggak nampak. Ya. Di fitrahnya memang tersembunyi. Baik. Jadi ketika dilahirkan sampai dengan beraktivitas, dia sembunyi, tidak nampak. Ya. Jadi kalau dia misalnya melakukan penampakan, itu artinya sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti jin bermasalah itu. Hati-hati ya. Jin itu fitrahnya tersembunyi. Ketika melakukan penampakan berarti sedang punya masalah itu. Ya. Yang lebih punya masalah kalau ada manusia cari-cari penampakan jin. Nah itu. Ya. Itu yang persoalan itu ya. Baik, satu itu. Yang kedua, jin disebut dengan jin itu mengandung arti sesuatu yang tidak harmoni, tidak lembut. Kasar dia. Sesuatu yang tidak Bawahnya kasar. Ya. Silahkan cek. Kalau ada orang misalnya ya dimasuki oleh jin pun pasti perilakunya nggak ada yang lembut. Saya belum pernah dengar ada orang kemasukan jin datang ke sini, Pak, mohon izin mau ikut ta'lim. Nggak ada. Pasti kalau tidak mengacau lisannya, mengacau tindakannya. Karena sifatnya beda. Manusia ins tampak, kelihatan. Jin tersembunyi, manusia tampak. Ingat, ketika dilahirkan oleh ibundanya tampak bagaimana parasnya, keadaannya, dirinya, tangisannya. Belum pernah ditemukan ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya nggak ada tapi nangis. Ya, gitu kan? Pasti nampak gitu. Ya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian mencoba untuk sembunyi-sembunyi pada yang tidak wajar, sulit tampak, itu pasti sedang keluar dari persoalan hidup fitrahnya. Keluar dari fitrahnya. Ya. Masuk ke rumah, sembunyi-sembunyi, ada pintu depan lewat jendela, gitu kan? Masuk ke masjid, sembunyi-sembunyi, orang saf udah ke depan di mojok-mojok, itu pasti manusia sedang punya masalah. Betul, keluar dari fitrahnya. Ya. Sama, jin kasar, ins lembut. Manusia itu lembut. Lembut, saking lembutnya, Masya Allah, ketika baru dilahirkan, disayang-sayang, dipeluk oleh siapapun, dan sebagainya, saking lembutnya. Jadi kalau kemudian dia tumbuh, menjadi kasar lisannya, kasar perilakunya, kasar tangannya, ada yang salah dalam kehidupannya. Ada yang salah. Orang yang punya urusan dengan jin bukan tambah tertolong, dia akan ya. Benar itu. tambah tersiksa, tambah bermasalah. Seolah dia sesaat, tapi tidak. Dia akan lebih capek setelah itu. Lihat saja kalau tidak segera tobat. Dia akan capek, karena jin juga punya hawa nafsu dan seterusnya. Baik ya, dia akan bisa akhirnya merugikan dia sendiri. Sementara kita manusia punya komunitas sendiri, yang punya alam sendiri. Hendaknya urusan kita dengan yang sesama dengan kita, dan itu seindah-indah, sehingga ta'awun tolong-menolong dalam kebaikan di antara kita. Baik, itu tadi ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan ya dalam video ini ya, mengenai hukum meminta tolong kepada jin ataupun hukumnya bekerja sama dengan jin. Tadi sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita semua. Buat teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.